Dwi Septian, NIM 18043162, ingin menjawab pertanyaan dari pertemuan 6 mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Yang pertama yaitu dari buku Balzan. Pertanyaan pertama, bagaimana jaringan berkontribusi pada kesenjangan digital? Menurut saya, yaitu dengan cara melakukan digital inclusion atau pendekatan digital, yang mana inklusi ini digunakan untuk membangun dan mengembangkan sebuah lingkungan yang semakin terbuka, mengajak masuk dan mengikut sertakan semua orang dengan berbagai latar belakang, karakteristik, kemampuan, status, kondisi, etnik, budaya, dan lainnya. Dan yang kedua yaitu apa itu konvergensi jaringan dan mengapa itu penting bagi bisnis? Menurut saya, konvergensi jaringan merupakan penggabungan telepon, video, dan komunikasi data dalam satu jaringan. Konvergensi jaringan itu penting bagi bisnis untuk memudahkan informasi mengakses layanan yang lebih luas, memungkinkan penyedia layanan untuk mengadopsi model bisnis baru dan menawarkan layanan inovatif dan memasuki pasar baru. Pertanyaan ketiga yaitu apa keuntungan bisnis seluler? Menurut saya, terciptanya saluran pemasaran langsung, pelanggaran bisa mendapat nilai lebih baik, membangun dan pengenalan akan merek, meningkatkan keterlibatan pelanggan, menonjol dalam persaingan. Yang kedua yaitu buku Kelly. Pertanyaan pertama yaitu, menurut Anda apakah dompet seluler atau digital adalah ide yang bagus? Mengapa? Menurut saya, dompet digital ada sisi positif dan negatifnya. Dari sisi positifnya itu transaksi pembayaran lebih praktis, efektif, dan efisien, dan mengurangi ketidaknyamanan karena membawa uang tunai dengan jumlah yang banyak. Contohnya seperti pembayaran bus, ojek online, makanan, dan minuman di resto, dan lain-lain. Namun sisi negatifnya yaitu dengan adanya kemudahan melakukan transaksi membuat kita menjadi konsumtif dan kecenderungan sikap boros dan tingginya minat dalam penggunaan uang digital, memicu terjadinya penipuan lewat dunia cyber. Dan yang kedua yaitu diskusikan bagaimana kompetisi seluler dapat memecahkan beberapa masalah kesenjangan digital. Menurut saya, salah satu cara komputasi seluler bisa memecah masalah kesenjangan digital yaitu dengan membangun infrastruktur TIK, membentuk masyarakat informasi dan edukasi TIK. Kurangnya perhatian negara dalam edukasi dan pembentukan masyarakat informasi ini ditambal oleh gerakan akar rumput. Gerakan Demit adalah salah satu inisiatif yang digerakkan masyarakat desa melalui inovasi pengembangan teknologi informasi berbasis open source. Gerakan ini sukses menggerakkan lebih dari 300 desa di seluruh Indonesia untuk berpartisipasi dan terlibat aktif pembahasan RUU Desa akhir tahun 2014 silam melalui video conference. Inisiatif warga tersebut menjadi bukti cara mengatasi persoalan kesenjangan digital, terutama yang berkaitan dengan literasi dan pembuatan konten-konten digital. Selain itu, alternatif lain dalam mengatasi masalah kesenjangan sosial yaitu dengan penerapan model BYOD atau Bring Your Own Device, karena BYOD memiliki banyak keuntungan seperti mengurangi biaya sekolah dan meningkatkan produktivitas guru atau siswa, menghemat anggaran dalam pengadaan perangkat keras, perangkat lunak, lisensi, perjanjian jasa, dan tambahan asuransi, serta meningkatkan mobilitas, fleksibilitas, produktivitas, dan kepuasan guru dan siswa dalam pembelajaran. Selanjutnya itu kasus Square Wireless Payment on to iPhone, Android, or iPad. Menurut di buku Balzan, apakah Anda akan mengkategorikan Square sebagai teknologi yang mengganggu? Menurut saya, Square merupakan teknologi yang mempermudah perdagangan untuk semua orang dan membuat sistem pembayaran jauh lebih sederhana. Namun, bagi pembisnis kecil atau usaha dengan keuntungan yang rendah, Square menjadi teknologi yang tidak tepat untuk digunakan karena kos pembayaran teknologinya cukup besar. Selanjutnya itu bagaimana Square menggunakan jaringan nirkabel untuk mendapatkan keunggulan kompetitif. Menurut saya, dari sudut pandang konsumen, teknologi nirkabel membantu Square mendapatkan lebih banyak pelanggan karena kemudahan yang diberikannya membantu menghindari prosedur pembayaran yang memberatkan dan ditetapkan oleh metode pembayaran tradisional. Selain itu, teknologi nirkabel memungkinkan kemudahan pembayaran melalui Square. Konsumen dapat melakukan pembayaran saat bepergian tanpa harus menggunakan kartu kredit atau transfer kawat atau pergi ke bank. Teknologi nirkabel memungkinkan Square untuk memberikan kecepatan penggunaan seperti akses ke saldo, transfer uang. Pengguna Square menggunakan situs web komersial untuk membayar produk dan layanan dan memberikan biaya yang lebih rendah bagi konsumen dibandingkan pembayaran tradisional.
Pertanyaan ketiga yaitu apa yang dapat dilakukan Square untuk mempertahankan keunggulan kompetitifnya dan menjadi lebih menguntungkan. Menurut saya, untuk mempertahankan keunggulan kompetitif mereka dan menjadi lebih menguntungkan, Square dapat menurunkan komisi yang dibebankan kepada konsumen dan organisasi. Pilihan tarif tetap mereka untuk organisasi mungkin tidak menarik bagi bisnis kecil karena ada beberapa bulan baik di mana masuk akal untuk memiliki biaya tetap ini dan beberapa bulan buruk di mana mereka hanya hidup dari biaya yang mereka bayarkan untuk layanan ke organisasi seperti Square. Square harus memerhatikan pelanggan dengan memungkinkan jalur layanan pelanggan yang dapat dengan mudah diakses oleh siapa saja. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.